Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi hari ini kita melaksanakan kegiatan salah satu program podcast Tebar Asri, tempat bercerita sehari-hari. Saya hari ini bersama narasumber seorang anggota DPRD yang ganteng, Pak Masdar Mansur, Dapil berapa Pak? Dapil 3, Gane Joronga, Kabupaten Halmahera Selatan. Nah, tema yang kita angkat pada pagi hari ini adalah menjadi wakil rakyat. Nah, selamat pagi Pak. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar Pak hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Nah, ini menyangkut dengan tema terkait menjadi wakil rakyat ini. Sebelumnya Pak Masdar sendiri profesinya sebagai apa Pak? Saya pertama sekali itu di swasta, di jasa konstruksi. Jasa konstruksi. Ya, sebelum terjun ke dunia politik. Kontraktor gitu Pak? Ya. Bagaimana sehingga Pak Masdar sendiri mencalonkan diri sebagai calon legislatif sehingga terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan saat ini? Ya baik, terima kasih Pak Adi. Pertama itu saya di tahun 2022 ketemu salah satu senior dan kita berbincang-bincang awalnya berbincang-bincang. Jadi ketemu senior itu kalau tidak salah di awal tahun 2022 senior itu coba untuk mengajak coba sekali-sekali ke calon gitu awalnya. Jadi saya juga pikir, saya juga coba saya bilang senior saya bilang saya sudah nyaman dengan profesi yang ada. Kalau misalkan bisa bertahan hidup cukuplah. Cuma senior bilang kalau Anda mengklaim diri seorang aktivis tidak mengabdi di parlemen, Anda tidak menjadi aktivis yang sesungguhnya. Bahasa itu kemudian terpatri dalam pikiran saya dan menjadi beban. Saya pikir-pikir, saya coba untuk panggil adik-adik dan kenakan kurang lebih 5 atau 6 orang kita diskusikan. Diskusi itu kemudian saya diberikan keputusan sama adik-adik yang masih mahasiswa saat itu. Mereka bilang bahwa dicoba karena sesuatu kalau dicoba jangan coba-coba lagi. Jadi ya keputusannya ada di abang. Perjalanan itu kemudian kurang lebih seminggu lah. Saya kemudian memutuskan, oke, saya coba untuk terjun di dunia politik. Dan satu kali kesempatan saya ketemu senior. Gimana dek? Ya bang, saya terima. Tapi ingat di PDI Perjuangan. Ya bang. Jadi setelah saya ketemu senior dan mengiyakan, senior saya bilang ketemu dulu orang tua, minta dulu restunya. Saya kesempatan ke Bacan, kebetulan orang tua saya di Bacan. Saya coba memberanikan diri untuk menyatakan itu. Dia bilang, maaf Pak, saya maju DPR. Ya sudah kalau keinginan itu maju. Nah setelah itu saya balik di kota Ternate karena aktivitas saya banyak di kota Ternate. Tiba-tiba saya juga berpikir, wah kalau gitu di Ternate Selatan, ya rencananya gitu. Jadi awalnya saya berpikir, calon di kota sebenarnya. Tiba-tiba perjalanan itu saya ketemu lagi senior bilang bahwa tidak semudah menjadi seorang wakil rakyat. Karena wakil rakyat itu adalah tempat sandarannya rakyat. Jadi harus berpikir matang-matang karena hujan emas di negeri orang tidak sama dengan hujan batu di negeri sendiri. Nah, peribahasa itulah kemudian saya coba memberanikan diri, oke saya kembali. Karena pasca studi kurang lebih 10 tahun saya tidak pernah beraktivitas di Asia, terutama di Jonagani. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kemudian berpikir ya sudah, mungkin di 2024 ini adalah sebuah perjalanan saya untuk merekam kembali jejak-jejak moyangnya dengan cara silaturahmi. Jadi awalnya begitu, dari 22 pertengahan bersama adik-adik kurang lebih 6 orang itu kita menjejaki awalnya.
menjejaki dari turun dari desa ke desa. Ya prinsip saya ini adalah silaturahmi. Silaturahmi, kemudian sebagai seorang mantan aktivis ya sudah mulai mukul-mukul barang ini jadi sebenarnya. Iya. Ceritanya. Jadi karena di PDI Perjuangan di zona Gana itu tidak ada perwakilan, mulai dimekarkan Halmahera Selatan, baru saja ya jadi ada kursi. Terus banyak juga cemohan dan lain sebagainya. Ya, cuma bagi saya itu adalah sebuah kerikil-kerikil ya. Tetap berjalan dengan performance aktivis sebenarnya. Iya. Latar belakangnya sebagai aktivis, sehingga ya sudah itu makanan sehari-hari, ketemu dengan warga, dengan kesederhanaan, makanya saya di Dapil 3 itu dikenal dengan caleg Vino. Karena panggilan Vino? Bukan, karena operasional konsolidasi itu dengan motor Vino. Jadi caleg Vino. Jadi kerjanya pakai motor tadi. Jadi mulai karena kalau dari Sofivi kan kita lewat Medan nih. Iya. Jadi mulai perbatasan Medan ya Foyato baru jalan Vino. Iya. Dari desa ke desa. Ya cuma silaturahmi. Prinsip saya karena silaturahmi itulah kemudian kita diperpanjang usia dan dimudahkan mendapat rezeki. Iya. Mungkin jalan silaturahmi itu yang saya diberikan kesempatan amanah di 2024 ini di 14 Februari ya ternyata kita dapat seat dan kursi keempat, satu seat di legislatif ya. Dari teman-teman 6 orang ya saya yang terpilih itu juga atas kerja sama kolaborasi teman-teman yang calon di PDI Perjuangan, terutama ketua PDI Perjuangan saat itu Bung Benyamin yang memberikan motivasi, semangat. Tapi saya sering konsultasi dengan senior saya, mengajak saya, bahasanya cuma itu, bahwa politisi, kalau sudah jadi politisi jangan cengeng. Iya. Gitu. Mau jam panas ya, kalau darat ya motor, ya ke laut ya apa ke tinting. Karena modalnya modal pas-pasan, modalnya adalah modal semangat. Iya. Karena saya tidak pernah terpikirkan bahwa saya akan terjun di partai. Awal saya tidak pernah terpikir, ternyata perjalanan hidup seseorang ini kita tidak bisa membiarkannya. Sejak tahun berapa Pak terjun ke partai politik dari PDI Perjuangan? Di reshuffle kalau tidak salah pertengahan 2023 hasil reshuffle saya masuk sebagai pengurus DPC dan menjelang 6 atau 7 bulan itu DCS. DCS itu apa? Daftar calon sementara. Daftar calon sementara di partai PDIP. Di PDI Perjuangan. Dan memang saya banyak senior-senior saya di PDI Perjuangan. Walaupun organ proses kemahasiswanya di HMI. Cuma banyak teman-teman yang senior yang banyak di PDI Perjuangan. Dan tidak ada pilihan lain, harus maunya senior. Menyesuaikan. Jadi luar biasa. Harus menyesuaikan senior. 2023 nanti saya 2023 Kemudian Pak, selama proses calon legislatif baik internal maupun eksternal dari luar partai, ada kendala dan hambatan dalam proses? Banyak kendalanya, banyak hambatannya. Karena di zona 3 atau di Dapil 3 itu banyak anak muda gitu. Anak muda yang usia baru 34 anak muda, sehingga memang awalnya tidak perhitungkan. Kontestasi kemarin itu PDI Perjuangan itu tidak dihitungkan. Cuma kadang saya bilang begini, dari 6 kursi 18 partai ada 108 orang yang bertarung. Khususnya di Dapil 3. Yang terpilih atau yang punya ini cuma 6 orang. Jadi ada 102 orang yang tidak peluang untuk duduk. Dari 18 partai yang jadi cuma 6 partai. Luar biasa. Yang sudah jadi 12 partai. Salah satunya PDIP. Salah satunya PDIP. Saya kadang bilang di teman-teman,
memang semua punya keluarga, semua punya teman, sahabat, andai tahu lah. Iya. Tapi bagi kami di PDI Perjuangan, tapi tidak semua punya metodologi. PDI Perjuangan punya metodologi itu. Saya kadang bilang di teman-teman, ya biasalah karena kita dicemo, ya kita tidak mungkin balas dengan sesuatu ya, tapi kita balas dengan sebuah narasi yang kemudian bisa memberikan kita semangat loh. Iya. Kalau dibalas kata-kata, kita juga balas kata-kata. Tapi narasi-narasi itu juga kita juga mengukur bahwa metodologi yang dipakai oleh PDI Perjuangan itu semua sudah terbukti. Karena bagi PDI Perjuangan ya harus turun. Ada kursi dan tidak kursi harus turun. Dan alhamdulillah puji Tuhan kita diberikan kesempatan itu untuk masyarakat Jane Barat, Jane Timur dan Joronga, sehingga kita di kursi keempat. Dan itu menjadi pertanyaan besar. Kalau kursi keempat, kenapa harus Masdar? Karena Masdar tidak pernah aktif di Halsel, terutama di Gane. Makanya saya bilang manusia tidak bisa menerka-nerka nasib seseorang, karena nasib seseorang itu hanya orang itu yang mengetahui nasibnya. Prosesnya gimana bisa? Karena apalagi dia ini terakuah, dia ini terakuah, biasa lah. Black campaign itu kemudian selalu terjadi. Betul. Sampai saya juga dibilang caleg miskin, dibilang caleg miskin, caleg Vino, karena ke darat dengan motor Vino, ke laut dengan ketimping. Ya cuma karena memang modalnya diproses dan dimatangkan di aktivis jalanan terutama, ya punya kesiapan, punya pengalamannya. Prinsipnya adalah kita bersilaturahmi soal pilihannya, nanti kita kembalikan ke masyarakat. Yang penting kita menjalankan tugas kita sebagai manusia, ya kita ketemu. Karena bagi saya kita merekam dan mereview pesan nenek moyang itu cuma silaturahmi. Dan silaturahmi itu kemudian kita diberikan kesehatan yang panjang dan kemudian mendapat rezeki. Jadi saya tidak pernah berpikir bahwa ketemu si A, si B lalu memilih saya, tidak. Iya. Prinsip saya yang penting saya kenal, saya dipanjangkan usia dan Amin. saya diberikan rezeki. Itu saja. Dan dari semua ya saya yang suaranya agak sedikit banyak. Jadi pertarungan kemarin suara terbanyak Pak Di internalnya, di internal PDI Perjuangan saya 757, totalnya 2.390. total kolektif internal Suara partai, suara caleg itu 2.390. Dengan masing-masingnya punya model yang sama lah. Udah sama. Hanya dibilang memang sangat luar biasa. Saya kadang bilang di teman-teman, soal jadi dan tidak jadi soal proses. Hasil itu tergantung. Proses itu, hasil tidak pernah mengkhianati proses. Alam akan dia berbicara, karena seleksi alam itu akan berlaku. Iya. Kita ini manusia ini mau proses apapun, seleksi alam akan berlaku. Tergantung nawa itu sebenarnya. Iya, betul. Nawa itu dan tujuan. Tujuannya apa? Iya, betul. Jadi pemirsa, pagi hari ini luar biasa bincang-bincang kita bersama Pak Masdar, salah satu anggota DPRD Partai PDIP Perjuangan, Dapil 3 Gane Joronga. Dan ini luar biasa, beliau juga salah satu ketua DPC Partai PDIP Perjuangan. Sementara saat ini beliau menjabat sebagai ketua DPC PDIP Perjuangan di Kabupaten Merak Selatan. Apa harapan Bapak setelah terpilih sebagai anggota DPRD untuk Kabupaten Merak Selatan? Harapan saya, wakil rakyat itu kan bosnya itu rakyat, atasannya rakyat. Jadi kalau misalkan pemerintahan itu ada pemerintah daerah dan DPRD, ya kita kan tempat sandarannya rakyat. Kalau misalkan program yang diusung oleh pemerintah daerah tidak pro rakyat, kan saya jadi harus mengkritisi, harus mengarahkan, perpanjangan tangan lah dari masyarakat. Dan jangan main-main lah soal nasib rakyat. Saya pikir pemerintah hadir itu karena rakyat, dan bupati saya ini hadir karena rakyat.
Tugas kita yang melayani. Soal makan minum tanpa kita mereka juga bisa makan minum. Tapi soal akselerasi kehidupannya yang sebagaimana menjadi cita-cita bangsa ini, kita perpajakan harus apa serius dong. Jadi DPR bukan kemudian kita hanya duduk kemudian tidak. Bagi saya ini adalah sebuah tuntutan Abdul dan Nasir, harus saya laksanakan. Harapan saya seperti harapannya Gubernur, bagaimana melayani masyarakat yang kemudian itu menjadi kebahagiaan kita. Saya pikir jabatan itu adalah ladang pengabdian untuk kita menyambut hari-hari esok yang lebih sesuai dengan harapan kita semua. Karena menjadi wakil itu tidak gampang juga sebenarnya. Saya kadang bilang kalau misalkan kayak begini, Wak, saya bilang, waduh, ini apa jebakan atau kayak perjalanan ini saya? Saya kadang bilang senior, kok gini ya? Ya memang gitu. Jadi saya ya mau di mana? Karena ini mungkin sebuah perjalanan hidup saya. Harapan saya seperti itu. Jangan main-main soal nasib, soal kehidupan masyarakat. Saya dan kita semua sebelum seperti ini kan kita juga seperti. Kembali ke lingkungan kita masyarakat sipil. Betul. Jadi sebelum kita menjadi wakil rakyat dan sebelum kita jadi ASN kita juga berproses dan kita akan kembali ke masyarakat. Jadi seperti itu mungkin Mas Adi. Struktur keanggotaan PDIP, Pak Masdar sendiri dalam fraksi keanggotaan anggota DPRD, fraksi-fraksi DPR itu Pak Masdar sendiri menjabat sebagai anggota, wakil atau ketua. Saya di PDI Perjuangan itu kan 2 kursi. Jadi kan harus ada fraksi gabungan. Dinamika kemarin sebelum menentukan fraksi ada dinamika sedikit dan saya kemudian memutuskan secara kelembagaan gabung di Partai Demokrat. Nama fraksinya adalah Demokrat Perjuangan. Nah kebetulan sebagai junior walaupun ketua partai ya harus juga dewasa melihat ini. Dan ketua fraksinya itu adalah dari Demokrat, saya sekretaris fraksi. Nah ya senior lah. Jadi di dalam struktur keanggotaan fraksi-fraksi DPR, Pak Masdar sendiri sebagai sekretaris fraksi Demokrat Perjuangan. Fraksi Demokrat Perjuangan. FDP. Mungkin satu pesan untuk masyarakat Selatan. Pesan saya pertama, selamat Natal dan Tahun Baru buat saudara-saudara umat Kristiani. Semoga pesan Natal kali ini ya kita selalu damai dalam kehidupan sehari-hari, toleransi, dan menghadapi kehidupan yang penuh kebahagiaan, kekeluargaan, dan menyongsong di tahun 2025 dengan harapan baru. Amin. Semua terwujud di tahun 2025. Amin. Kita laksanakan di tahun 2024. Yang kedua adalah tolong bantu kami di DPR sebagai wakil Anda selalu mengingatkan kita pada fungsi dan tugas ketika kita tidak jalan. Tolong ingatkan kami lah. Bukan cuma saya, seluruh 30 anggota DPRD Kalimantan Selatan ini siap menunggu kritik, pesan dan lain sebagainya. Mungkin itu Mas Adi. Terima kasih Pak Masdar. Sama-sama. Salah satu anggota DPRD termuda. Termasuk kategori termuda beliau. Karena beliau sekarang berusia 34 dan itu salah satu capaian karir dari beliau yang luar biasa, dan ini kita doakan Pak Masdar semoga sukses ke depan. Menjadi seorang anggota DPRD yang amanah, tanggung jawab dalam tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD Kabupaten Kalimantan Selatan. Dan satu lagi, beliau sementara masih single. Mungkin bagi yang ibu-ibu yang masih single bisa menyampaikan aspirasi di kolom komentar. Siap. Siapa tahu berminat kita seleksi. Mungkin sekilas diskusi kita
Tebar Asri pada pagi hari ini. Semoga dengan podcast Tebar Asri yang kita laksanakan ini mendapatkan manfaat dan menjadi pandangan inspirasi buat kita semua. Dan sekian dari saya, dari kami, saya dengan Pak Masdar. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.